Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Maranti dan rekan saya Najma Azizah. dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Goa Talo. Lokasi Kesultanan terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Goa Talo tercatat sebagai salah satu negara besar yang berdiri di Nusantara. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan, di daerah pesisir pantai, terdapat beberapa kerajaan mandiri seperti Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan membuat persekutuan, salah satunya Kerajaan Goa Talo, atau yang biasanya disebut Kerajaan Makassar di tahun 1528. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Asal-usul kerajaan. Sebelum menjadi Kesultanan Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad ke-14 Masehi. Disebutkan dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan nama Makassar yang merujuk pada wilayah kerajaan Goa. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, atau yang dijuluki ayam jantan dari timur. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kemudian berikut adalah nama-nama raja pada masa pra-Islam yang ada dari awal abad ke-14 sampai 1590. Ada Tumanurung Banyak, kemudian ada Tangga Salangabaraya, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah nama-nama raja pada masa Islam. Raja yang pertama ada Sultan Alauddin I, kemudian ada Sultan Malikus Said, kemudian ada Sultan Hasanuddin yang menjadi raja yang menaikkan nama kerajaan. Kemudian ada Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali, Sultan Abdul Jalil, dan seterusnya sampai keturunannya ada pada hari ini. Sampai tahun ini ada Andi Kumala Andi Ijo. Kemudian kebijakan raja yang pertama ada Sultan Alauddin I. Beliau adalah raja pertama yang beragama Islam. Sebelumnya beliau adalah penganut animisme, kemudian masuk Islam. Kemudian yang kedua ada Sultan Malikus Said. Beliau membuat perjanjian dengan pedagang dari Spanyol dan Portugis, kemudian memperluas wilayah kerajaan sambil menyebarkan agama Islam di daerah Makassar. Kemudian Sultan Hasanuddin, beliau yang berhasil memperluas kekuasaan hingga ke daerah Nusa Tenggara. Kemudian berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku ketika Perang Makassar. Beliau sangat menolak adanya VOC di daerah sana. Kemudian terjadi kesepakatan dengan Belanda yang disebut Perjanjian Bungaya yang menyebabkan terjadinya kekalahan pada Kerajaan Makassar. Kemudian peninggalan kerajaan. Yang pertama ada kapal penisi. Kapal tersebut adalah kapal yang sudah dijadikan warisan dunia oleh UNESCO. Kapal penisi ini ada dari daerah Sulawesi dan masih digunakan sampai saat ini. Karena Kerajaan Makassar memiliki armada laut yang kuat sehingga mereka sering menggunakan kapal ini. Kemudian ada benteng Fort Rotterdam dari kota Makassar. Ini adalah salah satu benteng yang didirikan saat masa Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Masjid Katangka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini adalah peninggalan Sultan Hasanuddin juga. Bangkitnya Kerajaan Goa Talo. Sepanjang masa kekuasaan Kesultanan Makassar, masa kejayaan Kerajaan Goa Talo bisa dilihat ketika kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Saat itu, ia berhasil membuat Makassar memperluas wilayah kekuasaannya dengan mendapatkan wilayah yang subur. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi Kerajaan Goa Talo, di mana bisa menjadikan ladang penghasilan bagi mereka. Seketika, perdagangan terus mengalami peningkatan pesat dan berjalan stabil. Semua kebutuhan para penduduk bisa dengan mudah didapatkan, karena waktu itu jalur perdagangan dikuasai oleh Makassar. Tentu membuat Sultan Hasanuddin menolak adanya monopoli. Pada saat itu, Belanda merasa geram dan memutuskan untuk mengadakan perlawanan dengan Makassar.
Singkat cerita, Makassar pun berani dan semangat untuk melawan Belanda sehingga membuat negara asing tersebut merasa terdesak. Itulah keberanian Sultan Hasanuddin untuk menguasai Makassar dan mempertahankan kerajaannya. Penyebab runtuhnya kerajaan Gotalo. Selain masa kejayaan, ada juga penyebab runtuhnya kerajaan Gotalo. Awal mula adanya masalah adalah Belanda yang mengakhiri peperangan dengan cara adu domba politik. Hal ini tentu membuat Bone dengan Makassar mengalami masalah. Pada saat itu, Raja Bone pun merasa dijajah Makassar dan memutuskan untuk melepaskan diri dari VOC. Akibatnya, VOC bersekutu dengan Bone untuk merencanakan sesuatu hingga bisa menghancurkan Makassar. Rencana mereka tidak hanya menghancurkan bagian daratan saja, melainkan juga lautan sehingga membuat kerajaan Gotalo benar-benar hancur. Hasil dari persekutuan tersebut membuat Belanda menang sehingga Makassar harus mengakui kekalahannya. Pada saat itu, Belanda pun merasa senang dan akhirnya memutuskan untuk membuat suatu perjanjian. Kondisi sosial. Pada awal abad ke-16, datanglah Dato' Ri Bandang, ulama Islam dari Sumatera Barat. Ia menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Raja Makassar, Daeng Manrabi memeluk agama Islam tahun 1605 dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahan ini, Kesultanan Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat dan pada masa ini orang mulai mengenal jenis perahu layar lambo dan pinisi. Terdapat beberapa faktor yang membuat perdagangan di Makassar sangat mendukung. Pertama, letaknya yang strategis untuk menghubungkan pelayaran Malaka dan Jawa menuju Maluku. Kemudian tanahnya yang subur juga membuat penghasilan rempah-rempah mudah didapatkan. Kondisi politik dan ekonomi. Untuk keadaan politiknya sangat berkembang saat karena terus melakukan perluasan wilayah. Sultan Hasanuddin merasa bahwa keadaan politik ini memang hal utama untuk mendukung keadaan ekonomi. Jadi keadaan politik dan ekonomi ini saling berkesinambungan. Berkat kerja keras Sultan Hasanuddin, para penguasa selanjutnya pun bisa melanjutkan dengan baik. Tapi tetap harus diingat jika tidak semua raja bisa memperluas wilayah kekuasaan dan mengembangkan kerajaan Gotalo. Jalur penyebaran Islam. Sejak Gotalo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babula, Ternate kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gotalo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gotalo untuk menganut agama Islam. Tetapi usahanya selalu gagal. Pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari Kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan, Khatib Tunggal Abdul Makmur. Lebih dikenal dengan nama Dato' Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, Dato' Ri Patimang dan Dato' Ri Tiro. Dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tapi Raja Talo terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Talo merangkap juga bumi kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan Raja Talo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam, Tumanegara Ri Agama. Memeluk Islam pada 22 September 1605. Kesimpulan dari presentasi kami adalah Kerajaan Gotalo atau Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan maritim bercorak Islam yang mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, mengalami keruntuhan sebab terjadi kekalahan saat penyerangan oleh Belanda dan menyetujui perjanjian yang merugikan Kerajaan Makassar sendiri. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.